Ada berapa metode yang diperkenankan dalam syariat untuk menetapkan waktu awal bulan yang terkait dengan ibadah? 2. Apa saja namanya? Ru'yat dan hisab. Oke. Sekarang perhatikan baik-baik. Masih ingat tadi? Ru'yat, mengamati secara langsung hilal itu bisa tampak. Setidaknya punya batas berapa? 5 derajat. Nih setidaknya. Hisab melakukan hitungan yang kompleks dengan akurasi yang tinggi seperti waktu sholat yang kita lakukan, maka melihat, dihitung. Dalam hitungan hisab secara astronomis, kalau sudah hilal melewati ufuk 0 derajat, itu artinya sudah masuk hari baru di waktu yang baru. Mau ketinggian berapapun. Ya. Ini kan 0 derajat nih. Kalau udah di atas 0, walaupun 0,1, 0,5, 1, 2 dan ke atasnya, kalau sudah lewat 0 artinya sudah melewati batas standar ufuk. Sudah pindah di hari yang beda, di waktu yang beda. Gampangnya begini. Jam 12 malam 00. Kan? Sekarang sudah pindah nih. 00, jarum pendeknya masih ke sini. Tapi jarum panjang yang menentukan menit dan detiknya udah pindah ke 01 nih. Udah pindah hari belum? Udah kan? Udah pindah waktu belum? Udah kan? Nah, maka secara hisab setiap pindah udah lewat dari 0 itu sudah berpindah waktu dari mulai hari dan bulan yang berbeda. Ru'yat kan harus lihat. Dia patokannya nggak ke sini sebetulnya. Patokannya itu setiap tanggal 29 mau ketinggian berapapun, asalnya begini, nggak dibatasi dengan standar tinggi, asalnya pokoknya kelihatan, besoknya tetapkan. Karena zaman Nabi kan nggak ngitung repot-repot berapa derajat. Yang penting kelihatan, besok tetapkan. Nggak kelihatan, genapkan. Cuma para pakar kumpul, bisa kelihatan itu setidaknya tingginya 5 derajat. Jelas ya? Maka dalam hal inilah kemungkinan akan terjadi kemudian perbedaan dengan yang menggunakan pendekatan ru'yat dan pendekatan hisab. Apa dasar kemungkinan bisa berbeda itu? Karena satu, ada yang sepakat bahwa ini metode bisa dipilih. Ini metodologi. Mau pakai hisab silahkan, mau pakai ru'yat silahkan. Tapi ada pemahaman yang kedua mengatakan ru'yat itu ketika dipraktekkan dengan tujuan mengikuti sunnahnya Nabi. Jadi memahami itu bagian dari proses ibadah mengikuti Nabi. Nabinya pakai ru'yat, saya ikut ru'yat. Nah kalau sudah begini memahami itu bagian ibadah, bukan lagi bagian dari metode, nggak akan bisa disatukan. Karena merasa ketika saya mempraktekkan ru'yat, ya Nabi praktekkan ru'yat, saya ikut ru'yat. Yang hisab mengatakan ini metode, bukan bagian dari inti ibadahnya. Untuk menetapkan kapan kita ibadah, metodenya bisa dua. Kenapa Nabi menggunakan ru'yat? Karena memang pada saat itu masyarakatnya belum sampai kepada tahap hisab. Jelas sampai sini? Nah, maka ini potensial terjadi. Ini jam 00 sudah lewat 01, cuman dari jauh kelihatan masih jam 12. Karena kan yang detiknya ini nggak kelihatan, tipis banget ke satunya itu. Ya kan? Baru kalau udah pindah ke angka 5 ke sini, ya 1 kan 5 menit nih ke sini. Ya kan? 5 menit baru kelihatan kan dari jauh. Oh, udah pindah hari. Cuman kalau dari jauh jamnya masih ke sini nih, 01 ke sini. 2 detik ke sini, dari jauh masih kelihatan yang jarum jam yang panjangnya itu yang menit dengan yang jam yang pendeknya masih ke angka 12. Makanya yang melihat mengatakan masih jam 12 belum masuk. Jelas ya? Ya, yang melihat menggunakan jam digital tuh udah lewat tuh. Oh enggak? Nah, ini yang berpotensial menjadikan perbedaan batas ini antara hisab dengan ru'yat potensial terjadi. Yang menggunakan hisab akan potensial konsisten pada hitungan seperti sholat menggunakan hitungan, yang menggunakan ru'yat ingin melihat dengan praktek yang berlangsung di masa Nabi. Jelas sampai sini? Nah, alhamdulillah kita tinggal di Indonesia. Alhamdulillah kita punya pasal 29 ayat 2 di undang-undang. Kita ngajinya plus undang-undang sekarang. Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi negara nggak bisa nyoal karena dua-duanya ada di dalam dalil.
Jadi kalau mau di soal misalnya nggak boleh yang hisab, Anda melanggar undang-undang. Nggak bisa dikatakan Anda melanggar Quran, karena kan negaranya bukan negara agama. Tapi spirit menjalani kehidupan berbangsa dan bernegaranya berdasarkan nilai-nilai agama. Jelas ya? Itu semua tuh sampai ke pendidikan yang pernah saya terangkan juga. Karena itu, ini ruangnya ada. Ya kan? Tapi pemerintah yang mengelola tata administratif. Ya, ini poinnya ya. Kan harus bersamaan. Kan kaitannya dengan libur, bukan cuma dengan sholat. Kan ada liburan. Ya kan? Dengan penyembelihan, dengan sholat, ngatur lalu lintas, ngatur macam-macam, orang mudik kalau puasa dan sebagainya. Kalau tiba-tiba ditetapkan, tok seketika, kaget orang. Kan? Harus diambil keputusan kan? Maka pertama kali menengahi dulu. Udahlah, ambil aja antara 5 dengan 0, tengah-tengahnya. Dulu sempat 2. Kemarin Januari naik 3. Dulu standarnya masih 2. Ya, standarnya masih 2. Kalau 2 mungkin sekarang nggak akan beda yang sekarang ini, karena waktu ijtima itu dan pindah hilal naik ketinggian 2 derajat 2,1. Cuma karena standar kemarin dinaikkan jadi 3 derajat dengan pertemuan menteri-menteri agama di Mabims. Mabims itu singkatan dari Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura. Kumpul bareng-bareng, netapkan standar di 3. Ambilnya tengah-tengah deh. Niatnya bagus untuk mengakomodir antara yang ru'yat dengan yang hisab. Yang ini turun dikit, yang ini naikin dikit. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi bukan hisab, bukan ru'yat. Yang terjadi ada yang ketiga, imkanu ru'yat. Ini ilmu ya. Imkanu ru'yat. Ini lebih repot lagi sebenarnya nih. Jadi ru'yat murni bukan, hisab murni juga bukan. Maka muncul imkan ru'yat. Imkan itu apa? Mungkin ru'yat bisa dilihat. Maka diambil standar yang tengah-tengah. Ya, nih kita belajar sempurnakan dulu ya sebentar. Ini teori pengetahuannya dulu ya. Memang yang agak perlu diberi masukan. Kita jangan biasakan untuk berdebat ya, apalagi berselisih. Yang perlu diberikan masukan adalah konsistensinya. Yang agak repot di teori itu begini. Kalau 3 derajat, ya kita ambil 3 aja. Sekalipun tidak terlihat dalam proses ru'yat, maka akan ditetapkan dipandang terlihat. Karena batasnya telah memenuhi batas standar yang tengah-tengah ini. Jelas. Tapi kalau di bawah 3 derajat dan dilakukan ru'yat, sekalipun terlihat, maka penglihatannya akan ditolak karena di bawah standar ini. Ini yang jadi problem di sini. Problem pertama adalah ini berpotensi nanti bertentangan dengan prinsip ru'yat murni dalam hadis. Di hadis kan gak ada standar berapa tingginya. Anda keluar, lihat. Kelihatan berdasarkan saksi mau ketinggian berapa, kemudian tetapkan. Ini problem. Problem yang kedua menjadi klasik. Apa itu klasiknya? Ini kalau di atas 2 derajat, di bawah 3, ada yang terlihat, ditolak penglihatannya karena dianggap di bawah standar. Pertanyaan besarnya, untuk apa dilihat? Jelas kan? Kan ada acuan di sini. Ini problem dasar. Ini butuh solusi. Jadi bukan untuk dicela atau dibenturkan, bukan, butuh solusi. Ya. Nah, kalau kemudian di sini ingin menyatukan, ambil tengah-tengah, ini justru jadi bermasalah, potensi masalahnya tinggi di sini. Secara ilmiah sangat tinggi. Kenapa? Karena jadi nanti ru'yat tidak, hisab juga tidak. Ngambil di tengah-tengah. Dan pada akhirnya untuk menetapkan ini datanya kembali ke hisab juga. Kan patokannya 3 derajat dari hisab. Kalau Anda menetapkan dengan tingginya ini berdasarkan hisab, kenapa nggak ngambil hisab sekalian? Jelas ya? Kalau mau ru'yat, lihat sekalian. Kalau saya mengusulkannya begini. Karena di pemerintah itu standarnya memberikan kepastian yang memudahkan sifatnya seperti di Eropa. Sederhananya gampang. Misal pemerintah secara administratif gunakannya pendekatan hisab. Lalu untuk yang menggunakan ru'yat fasilitasi oleh pemerintah untuk meru'yat. Maka nanti pemerintah mengumumkan seperti di era Pak Harto dulu waktu mengumumkan menteri agamanya. Pemerintah menetapkan dengan ini bahwa awal Dzulhijjah tanggal sekian, jatuhnya tanggal sekian. Dan dalam saat yang bersamaan, bagi yang menggunakan hisab diperkenankan juga untuk tanggal sekian, dilakukan tanggal sekian, dan semua saling menghormati berdasarkan dengan keyakinan dan metodologi yang digunakannya. Top. Takbir. Jelas sampai situ? Baik. Jadi dan kemarin pengumuman Menteri Agama juga bukan mewajibkan. Kalau mewajibkan, maka ada ketaatan terhadap ulil amri.
Walaupun ulil amri tafsirnya panjang lagi. Nanti kita bisa sampai besok kalau bahas itu. Ya, tapi kan redaksinya tidak begitu. Menetapkan dan menghormati. Artinya perintah yang sampai kepada kita saling menghormati. Jadi kalau nanti ada yang menunaikan Idul Adha-nya pas sholat Idul Adha-nya di hari Sabtu, tanggal berapa? 10 Dzulhijjah, ya. Maka dipersilahkan dengan pendekatan apa? Hisab. Karena meyakini begini, udah 2 derajat kok udah pindah. Ya kan? Udah pindah waktu. Tapi ada yang pengen lihat, saya pengen mastiin, pengen ikut Nabi ngeru'yat. Maka dia tunaikan di hari Ahad. Tanggal berapa? 10 juga. Gitu. Yang beda siapa? Sama kok. Ya, tanggal 10 kan? Sama tanggal 10. Cuman pelaksanaannya ada yang Sabtu, ada yang Ahad. Gitu aja, simpel kok. Ya kan? Terus kenapa Muhammadiyah sama dengan Saudi? Karena Saudi waktu lihat hilalnya udah naik di 5 derajat, ya kan? Ya, yang di sini yang Muhammadiyah di sini menghitung pakai hisab, menggunakan 2 derajat. Bukan cuma Muhammadiyah, ada yang lain juga. Ya, ya. Kalau Ustadz bagaimana? Saya tahu sebetulnya Anda dari maghrib tuh nunggu ini, gitu. Tahu saya. Makanya saya simpan di ujung, ntar aja dulu. Ya, jadi paham ya? Paham tidak? Jadi kalaupun ada yang menetapkan kemudian hari Sabtu, hari Ahad saling menghormati, karena memang itu dibolehkan secara syariat. Dari Quran dalilnya ada, dari hadis ada, jaminan undang-undangnya pun ada. Hanya kedewasaannya saja yang harus kemudian kita tampilkan. Adapun kajian ini biarkan para ahlinya, para pakarnya. Yang bukan pakar, diam aja. Ikuti aja. Sekarang semua jadi pakar gitu. Saya heran juga. Ya, saya kalau ke dokter telinga itu nggak pernah komen tentang mata. Dokter mata nggak pernah komen tentang jantung. Semua punya spesialisasi sendiri. Tapi kalau urusan agama, semua komen. Bingung juga saya tuh kadang-kadang ya. Semua komen tuh. Ya, politisi komen, ini komen, itu komen. Tahan aja dulu. Ya, supaya tetap ada di garisnya masing-masing. Jelas ya? Jadi kalau saya resolusi pertama sih mengusulkan supaya tertib mudah gampangnya, bikin aja pakai acuan yang paling gampang, hisab misalnya. Di pemerintah tuh udah bisa nyampaikan dari jauh-jauh hari. Ini kalau mau dihitung ya sampai 25 tahun ke depan, sampai 2046, kalau masih begini, itu potensial ada 7 kali perbedaan kurang lebih di Idul Adha. 3 sampai 5 kali di Ramadan sampai dengan Idul Fitri. Ya, selama 25 tahun ke depan akan berpotensi ada seperti itu. Tapi memang kalau kita melihat disiplin ilmunya, ada kewajaran karena yang Allah lihat itu bukan hari apanya, kesungguhan dia untuk beribadah. Itulah indahnya di Islam. Jadi kita itu dibikin cerdas, ya, menggali, belajar hisab, melihat ru'yat, menemukan teropong yang lebih canggih. Itu mahal sekali tuh. Syukuri itu semua. Ya, jelas ya sampai sini ya. Nah, kalau saya mengusulkannya tadi begitu. Kalau sudah dibikin kalendernya, jadi secara administratif tuh enak. Orang jauh-jauh hari udah bisa bikin perusahaan, udah bisa menetapkan. Papua nggak usah tunggu sampai Isya untuk Ramadan, karena kan maghrib di sana udah jam 9, kan? Jam 8, jam 9. Jadi udah tahu. Hanya nanti yang ingin menggunakan ru'yat dengan keyakinan tadi difasilitasi. Kemenak memfasilitasi dan diumumkanlah tadi yang jelas tadi kita sampaikan. Ini ada 2 metode, ya, pemerintah jauh-jauh hari bisa menetapkan begini, tapi menghormati yang ini, semuanya sama, silahkan difasilitasi. Itu indah luar biasa. Ya, semua indah pada tempatnya, ya, pada tempatnya. Ya, bukan pada akhirnya, nggak harus tunggu sampai akhir. Sekarang Ustadz kapan, itu kan? Saya 10 Dzulhijjah. Menunaikan sholat Idnya, tanggal 9 menunaikan puasa Arafahnya. Saya termasuk yang memahami bahwa hisab dengan ru'yat itu metode, bukan bagian dari paket ibadahnya. Problemnya apa? Nggak ada problem. Tapi ada nanti sedikit pendalaman kepada hadis ketika mengatakan begini. Kan hadisnya satu paket itu. Inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsubu asyahru kadza wa kadza. Baru kemudian sumu li ru'yatihi. Kalau itu dipahami sebagai ibadah, maka konsekuensinya menjadi ummi itu bagian dari ibadah juga. Karena hadisnya satu kesatuan. Dan itu kan mustahil. Sedangkan kita umat yang diarahkan oleh Quran dan hadis menjadi umat yang pintar. Umat yang penuh dasar intelektual. Tapi ini bukan menjadi pijakan untuk menolak atau menyalahkan yang lain, tidak.
Ini hanya perbedaan cara pandang saja. Maka saya dalam konteks ini melihat bahwa yang paling ideal di era Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah praktek ru'yat. Yang paling ideal. Tapi kekinian untuk memudahkan seperti halnya sholat, maka hisab akurasinya lebih tinggi. Dalam konteks di Indonesia sekarang problemnya adalah batas 3 derajat ini menggunakan patokan data hisab. Gitu. Maka cara berpikir saya sederhana. Kenapa nggak gunakan dasar hisabnya aja sekalian? Harus mengambil dasar di 3. Yang jadi problem adalah kalau di bawah 3 walaupun kelihatan ditolak penglihatannya, ya kan? Ini kan jadi masalah. Kenapa harus dilihat kalau begitu? Jadi yang jadi problemnya, yang jadi dasar untuk penetapannya harus dilihat, ya kan? Sampai kelihatan ataukah di atas 3 di bawah 3. Jadi masalah. Bingung kan? Makanya kan? Jadi kalau saya pribadi saya akan menunaikan sekali lagi sholat Idul Adha-nya 10 Dzulhijjah. Jelas ya? Puasanya tanggal 9 Dzulhijjah. Dan saya termasuk yang akan menunaikan esok hari puasa Arafahnya tanggal 9 Jumat dan Idul Adha-nya hari Sabtu. Saya pribadi. Dan saya menghormati dan mendoakan juga serta menghargai yang hari Ahad yang sama-sama 10 Dzulhijjah. Jelas sampai sini? Nah, dan setelah itu jangan dipertentangkan. Ustaz Adi anti pemerintah. Ini. Awas nih. Jewer tuh. Nggak ada begitu. Dah ya. Nanti kalau biasa mempertentangkan begitu jadi salah tuh. Ustaz Adi Muhammadiyah. Awas tuh. Jelas ya? Jangan begitu. Nanti kalau sikapnya begitu nggak intelektual nanti. Jadi begitu beda, nih ormas beda dengan pemerintah. Terus begitu pemerintah beda dengan Saudi, ini beda dengan Saudi. Semua beda jadi akhirnya, jadi nggak ada ujungnya. Jelas ya? Jadi yang mau hari Sabtu silahkan, mau hari Ahad silahkan, sama-sama tanggal 10 Dzulhijjah. Paham di sini? Saya mohon sekali, jangan tanya lagi perbedaannya di tahun-tahun depan. Karena sekarang udah saya terangkan. Mengerti ya? Jelas ya? Saya doakan tuh yang nanya lagi tahun depan, saya doakan. Mudah-mudahan pinter ya Allah gitu. Amin insyaallah. Jadi Allahu Akbar. Jadi selesailah topik kita yang pertama.